Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Cia Official di sini. Nah, kali ini Iim akan membahas bagaimana sih cara menjadikan kebun lidah buaya kita menjadi sebuah agrowisata. Teman-teman pernah nggak sih bayangin kalau misalnya kebun kita yang kita miliki saat ini mungkin sudah luas, habis itu sudah banyak tanamannya, bahkan banyak komoditasnya, mau campuran atau satu jenis aja. Nah, teman-teman di sini Im akan memberikan peluang ide bisnis yang bisa dijadikan sebuah agrowisata. Jadi agrowisata apa aja? Yaitu bukan agrowisata apa aja. Bagaimana kita menjadikan kebun kita menjadi sebuah agrowisata, kayak gitu ya. Oke, bagaimana sih caranya Kak? Kayak gitu ya. Oke, ya di sini perlunya jadi yang pertama kita harus tahu sebenarnya agrowisata itu apa, kayak gitu ya. Agrowisata tidak hanya memiliki tujuan-tujuan kegiatan wisata, namun juga menambah wawasan dan pengalaman bagi si pengunjung yang datang ke agrowisata tersebut, sehingga semakin menarik, semakin mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan, unik, dan tentunya kayak apabila beda dari yang lain pasti dari mulut ke mulut bakalan ada promosi tersendiri, kayak gitu ya teman-teman. Oke, terus di sini sesuai judulnya tadi, ayo kita kembali lagi, yaitu bagaimana cara membuat sebuah agrowisata. Boleh aku contohkan aja agrowisata lidah buaya ya yang ada di sini, yaitu kita menawarkan keindahan dari yang masih asri. Nah, di sini buat teman-teman petani semua, kemarin banyak banget yang memiliki lahan yang sudah besar, lahan yang luas, apalagi memiliki tanaman lidah buaya yang besar-besar. Itu menurut Im sangat sekali berpotensi untuk dijadikan sebuah agrowisata. Nah, apalagi di bulan-bulan ini lagi booming banget, yaitu banyak yang jalan-jalan ya, apalagi mau menjelang tahun baru, kayak gitu ya. Nah, ini adalah ide yang sangat berlian banget menurut Im. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau misalnya teman-teman setuju, boleh langsung komentar yang ada di komentar ya. Boleh komentar langsung. Jadi ini menurut Im bagus banget. Terus menawarkan keindahan di sini, kita menawarkan keindahan pertama kesejukan. Habis itu keindahan alam ya. Kalau kita menawarkan lidah buaya atau agrowisata lidah buaya, kita bisa menyajikan lidah buaya itu sebagai objek dari wisata atau agrowisata ini teman-teman. Terus di sini diterapkan lah, karena kita lagi COVID gitu ya, tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan ini gitu ya, yaitu dengan 3M ya, pasti sudah tahu, yaitu ada menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu harus selalu kita lakukan dimanapun kita berada ya. Terus habis itu kenapa kita agrowisata menawarkan kelestarian lingkungan? Ini misalnya teman-teman bisa menyajikan di dalam agrowisata tersebut kayak memperkenalkan wisata agrowisata kami, yaitu lidah buaya yang ada di sini. Ini organik loh. Jika teman-teman menanamkan atau memperkenalkan kebun teman-teman itu sebagai lambang organik, itu sangat bagus banget dan bakalan banyak banget yang datang. Aku rasa itu sangat banyak yang akan datang. Karena apa? Di zaman yang seperti ini banyak banget orang-orang sudah aware terhadap makanan organik atau produk-produk organik teman-teman. Jadi itu akan mendatangkan peluang yang sangat bagus buat teman-teman untuk membangun sebuah agrowisata. Agrowisata di sini bukan hanya untuk di pedesaan yang masih asri. Nah, kita juga bisa membangun sebuah agrowisata di daerah perkotaan, bisa juga disebut dengan urban farming aloe vera, kayak gitu ya. Jadi yang kedua, menawarkan pengalaman. Nah, di sini kenapa harus menawarkan pengalaman? Jadi bukan hanya sebagai lingkungan yang asri dari adanya lidah buaya tersebut, tapi harus memiliki keunikan atau pengalaman
kalau misalnya aku datang ke situ, aku memiliki pengalaman yang berbeda dari yang lainnya, aku mendapatkan informasi yang bagus. Nah, di situ di agrowisata ini mungkin teman-teman bisa memberikan seperti atraksi-atraksi kayak gitu. Contohnya apa? Misalnya kita membuat sebuah olahan dari lidah buaya, kayak membuat jus dari minuman. Nah, jus itu bisa kita persilahkan untuk para pengunjung untuk mencobanya. Dari jus tersebut kita bisa loh menarik hasil dari jus itu, bisa kita tarik uangnya. Maksudnya gimana ya, bisa dibeli, maksudnya harus, jika mau mencoba harus membeli kayak gitu. Nah, itu bukankah mendatangkan sebuah uang maksudnya kayak gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Dan contoh yang lainnya juga bisa menyediakan atraksi bagaimana kita merawat si tanaman lidah buaya ini. Jadi di sini si pengunjung ini akan dapat pengalaman yang lebih tentang berkunjung ke agrowisata lidah buaya ini. Contohnya, bagaimana sih merawat lidah buaya ini supaya pelepahnya besar kayak gitu ya. Jadi garis besarnya, misalnya teman-teman gak mau seperti memberikan informasi yang sangat detail, tapi ketika mereka diberikan informasi yang mereka belum tahu jadi tahu, itu akan memberikan pengalaman yang sangat berkesan banget kayak gitu. Itu menurut ini ya, menurut aku. Jadi buat teman-teman yang punya pandangan lain, boleh komentar di bawah ya. Oke, jadi yang ketiga di sini adanya fasilitas hiburan. Nah, bener banget nih. Selain dari pengalaman edukasi atau tentang produk pertanian yaitu lidah buaya tadi, di sini harus ada seperti spot foto sebagai media hiburan, di mana sekarang media sosial sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan pasti ada foto ya. Di sini teman-teman petani yang membangun sebuah agrowisata lidah buaya ini harus kayak menyiapkan apa sih spot foto mana yang bagus sehingga bisa dipajang di Instagram atau di Facebook atau di sosial media yang pengunjung sudah kunjungi kayak gitu. Jadi di situ nanti saya sudah datang ke sini dengan membawa nama lidah buaya. Nah, di situ bakalan ada promosi-promosi yang berkelanjutan dari gambar-gambar tersebut. Nice. Di situ juga akan memberikan kesan yang sangat bagus banget kayak gitu. Nah, selain itu, apabila teman-teman juga saling bekerja sama dalam satu desa atau pedesaan dalam membangun agrowisata ini, itu sebenarnya fasilitas yang harus disiapkan yang paling utama adalah toilet, dimana ini sangat wajib banget. Soalnya kan aku juga sering jalan-jalan, jadi toilet ini sangat wajib banget ada, walaupun darurat yang penting ada airnya kayak gitu, dan kondisinya juga bersih. Habis itu fasilitas yang kedua adalah fasilitas istirahat seperti gazebo. Kalau misalnya ada yang bawa anak kayak gitu, jadi mereka bisa istirahat sejenak sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar tempat agrowisata tersebut. Habis itu harus adanya tempat jajan. Ini juga sebagai hiburan. Jadi tempat jajan ini wajib banget. Di sini sudah aku sebutkan tadi juga bisa masuk seperti produk jus. Nah, di produk-produk adanya jajan ini atau stand food atau makanan bisa menjadi produk lokal, produk andalan sebagai komoditas lidah buaya ini. Walaupun mungkin nanti belum ada, bisa kayak menggunakannya produk-produk yang ada aja kayak snack-snack gitu kalau misalnya belum ada ya. Tapi kalau lebih bagus lagi kayak produk-produk pertanian ini harus ada di situ. Contohnya ada sampo dari lidah buaya kayak gitu. Jadi kita sambil agrowisata, kita dapat ilmunya, kita juga bisa jualan juga kayak gitu teman-teman. Terus selain itu ada snack atau permen lidah buaya. Aku banyak banget nyebutinnya ya, pokoknya kayak gitu. Semoga teman-teman terbayang dan semoga ada yang melakukan ini. Tapi pokoknya aku bakalan dukung teman-teman kalau misalnya ada yang mau membangun sebuah agrowisata dari lidah buaya ini. Kalau misalnya kalian sudah membangun, jangan lupa undang aku ke situ ya.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you next my video, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga kali ini videonya bermanfaat ya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.